Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana kalau Nabi itu punya sifat rahmah, sementara Nabi mengadakan juga atau mengikuti juga peperangan. Apakah peperangan termasuk bagian dari rahmah? Tentu saja dalam tradisi dan sejarah Nabi, perang Nabi Muhammad SAW itu adalah lebih banyak dan bahkan bisa dikatakan seluruhnya adalah karena pertahanan diri. Mari kita lihat bagaimana sejarah misalnya Nabi Muhammad itu dikeluarkan, dirampas hartanya, diusir dari Mekah dan seluruh sahabat-sahabatnya tanpa boleh membawa satupun harta. Mereka diusir dari rumahnya sendiri. Lalu tidak hanya diusir, tapi juga selalu diganggu komunitasnya di Madinah. Diserang, diganggu. Perang Badar itu adalah perang yang dimana orang Mekah menuju kepada Madinah, mau menyerang Madinah. Begitupun perang Uhud, dan hampir semuanya perang adalah seperti itu, di mana Nabi Muhammad mempertahankan diri. Bahkan kita tahu di Sulhul Hudaybiyah misalnya, ada sebuah keinginan Nabi untuk masuk ke Mekah beribadah dengan aman, nyaman, damai, tapi dihadapi perang oleh orang kafir Quraisy. Lalu para sahabat juga siap untuk perang, tetapi ketika para sahabat dan Nabi siap perang, ternyata Quraisy malah memilih damai. Lalu Nabi memilih damai. Padahal banyak sahabat, hampir semuanya, tidak mau damai karena merasa sudah banyak pengikutnya siap untuk perang. Hampir semua sahabat itu justru meminta Nabi perang saja. Tapi Nabi tidak memilih damai. Padahal dalam perdamaian itu juga yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, kita sama-sama tahu dalam sejarahnya, secara lahir itu kelihatannya umat Islam itu direndahkan. Misalnya, ada kesepakatan bahwa dalam surat perjanjian tidak boleh disebut dengan Muhammad Rasulullah. Karena kata orang Quraisy, kami tidak mengakui Anda sebagai Rasulullah. Kalau mengakui, ngapain kita berperang? Ngapain kita bikin perjanjian? Jadi coret nama atau istilah Rasulullah. Ini bikin kemarahan mendidih. Lalu kemudian umat Islam harus pulang. Dan juga tentu saja tidak hanya harus pulang, maka kalau ada umat Islam yang pergi membelot ke Mekah, ke orang Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan. Tapi sementara kalau ada orang Quraisy yang masuk Islam dan membelot ke Madinah, harus dikembalikan. Coba bayangkan. Tapi dengan persyaratan begitu pun Nabi tetap memilih damai. Karena prinsip Islam itu damai. Jadi peperangan bukan untuk peperangan, tetapi untuk mempertahankan diri. Apalagi kita tahu bahwa dalam Islam, hanya Islam mungkin dalam konteks Nabi Muhammad SAW, peperangannya memiliki akhlak, memiliki adab. Ada adabul harbi fil Islam. Diakui oleh sarjana-sarjana non-muslim, barat dan lain, tentang bagaimana Nabi Muhammad khususnya, lalu kemudian sarjana-sarjana Islam, di fikih Islam memiliki bab
adabul harbi fil Islam. Walaupun tentu berbeda ulama satu sama lain, tetapi intinya ada tata krama. Misalnya, tidak boleh membunuh kecuali pasukan perang atau tentara. Sipil tidak boleh. Perempuan tidak boleh. Anak-anak tidak boleh. Mencabuti pohon tidak boleh. Membakar tempat-tempat pertemuan sipil, terutama tempat ibadah misalnya, tidak boleh. Menghancurkan tidak boleh. Orang kalau sudah masuk dan minta perlindungan harus dilindungi. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi tentang adab atau tata krama peperangan dalam Islam. Jadi secara umum, tentu saja perang terjadi, ada, dan dibolehkan dalam Islam, tetapi harus dalam konteks negara dengan negara, dan ini demi mempertahankan mempertahankan identitas dan juga mempertahankan martabat dan kemuliaan bangsa atau komunitas Islam. Jadi bukan perang karena perang, apalagi untuk memaksa agama, memaksa pendapat, dan untuk menguasai dan imperialisme, menggerogoti, mengeksploitasi. Karena itu dalam Islam istilahnya bukan menguasai dan juga bukan imperialisme, tapi fathun. Fathun artinya adalah membuka, karena biasanya diundang oleh yang bersangkutan. Itu secara umum jawaban dari pertanyaan yang kemarin muncul. Pada pengajian yang kemarin kita telah sama-sama membaca beberapa teks hadis, pernyataan Nabi, dan kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari pernyataan-pernyataan tersebut tentang kaidah spiritual, tentang ajaran ketuhanan, bahwa yang utama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri untuk dirinya, begitupun diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dijadikannya sebagai simbol wahyu utama dalam Islam. Dan karena itu kita selalu diminta untuk saling mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kasih sayang atau rahmah. Antar kita, antar manusia, dan juga antar semesta. Lalu pada bab berikutnya kita akan lihat lagi bagaimana sesungguhnya kasih sayang ini juga ditegaskan pada berbagai hadis nanti sebagai kaidah utama dalam memperlakukan orang atau dalam berelasi dengan orang. Kalau memperlakukan, kesannya saya memperlakukan, tapi kalau relasi artinya adalah dua belah pihak. Jadi al-muamalah al-ammah atau relasi umum antar manusia itu prinsipnya adalah rahmah. Kaidahnya adalah rahmah. Ar-rahmatu utawi rahmah yaiku rahmah iku al-qaidah fil muamalatil ammah bin nasi, adalah kaidah dalam relasi umum antar manusia. Warada fi sahihi Muslim, ada dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan." Barang siapa yang nafasa, memudahkan, membuka jalan atau melapangkan, an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, suatu kesusahan, suatu problema, suatu kekalutan, min kurabid dunya, dari problem-problem hidup di dunia ini. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nafasa, Allah akan membuka jalan, Allah akan melapangkan anhu, dari orang tersebut, kurbatan, kegalauan, problem atau masalah, min kurabi yaumil qiyamah, dari masalah-masalah, problem-problem, kegalauan yang akan terjadi pada hari kiamat. Jadi kesusahan pada hari kiamat itu akan mudah kita lalui, akan mudah kita jalani
Bahkan sebaliknya kita akan memperoleh dukungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat kita melakukannya pertolongan tersebut. Kita melakukannya, melapangkan orang lain dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Jadi Islam selalu mengaitkan antara hal-hal yang bersifat transendental atau bahkan apokaliptik nanti di akhirat dengan apa yang harus kita lakukan dalam relasi kita dengan manusia. Kalau kita banyak berbuat baik, maka kebaikan itulah yang akan kita peroleh nanti di hari kiamat. Dan kalau sebaliknya, maka hal yang sebaliknya juga itu yang akan kita dapat di akhirat. Waman yassaro ala mu'sirin. Waman dan siapa yassaro yang memberi kemudahan ala mu'sirin terhadap orang yang kesusahan. Orang yang mengalami kesulitan, orang yang mengalami problem dalam hidup, sakit misalnya, tidak punya tempat untuk berlindung misalnya, tidak punya pangan, tidak punya papan, dan kekurangan-kekurangan yang membuat dia susah dalam hidupnya. Terutama dalam konteks sekarang adalah wabah kita yang kita hadapi bersama itu. Man yassaru ala mu'sirin. Jadi kalau kita membuka jalan, melapangkan jalan, memudahkan orang, baik ucapan kita, baik perilaku kita, apalagi amal-amal kita, pemberian-pemberian kita, memudahkan orang lain, membuat orang mampu memperoleh layanannya, membuat orang memiliki imunitas, baik dari sisi jiwa maupun dari sisi medis. Jadi karena itu, hati-hatilah apa yang kita tulis, hati-hatilah apa yang kita omongkan, hati-hatilah apa yang kita unggah. Tanyakan, apakah itu akan memudahkan orang atau sebaliknya membuat orang panik, susah, gelisah, galau, bahkan bisa jadi akan menjadi korban dari wabah itu sendiri. Man yassaro ala mu'sirin, barang siapa yang mau memudahkan kepada siapapun yang lagi mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya, maka Allah akan memberi kemudahan kepada orang tersebut, memberi jalan kepada orang tersebut fid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Jadi kebaikan itu ternyata bersifat relasional atau juga menular. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan menular kepada orang lain untuk berbuat baik, karena dia bersifat relasional. Kita baik, orang baik, Tuhan baik, alam baik, dan seterusnya dan seterusnya. Wal akhirati, dan juga kehidupan di akhirat. Jadi orang yang selalu memudahkan orang lain akan dimudahkan oleh Allah dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Itu adalah kaidah relasi dalam berhubungan dengan manusia. Siapa saja, kecil, sedang, maupun besar. Jadi kalau kita ingin memperoleh kebaikan, mari kita berbuat bersama-sama. Tetapi kalau kita sebaliknya, maka bisa jadi sebaliknya lah yang akan kita alami, yang akan kita peroleh, yang akan kita lalui dalam kehidupan ini. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang mau menutupi aib fisik, aib medis, aib psikologi tentu saja, dan bahkan aib moral dan agama, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah pun sama akan menutup aib orang tersebut, apapun bentuk aibnya, fid dunya wal akhirah. Menutup aib tentu saja tidak hanya bercerita tentang kita tidak berbicara keburukan-keburukan orang. Itu salah satu. Tetapi yang lebih penting adalah upaya aktif bagaimana agar aib seseorang, kekurangan seseorang, kesalahan seseorang itu justru berubah menjadi kebaikan.
Jadi kalau kita ngelihat orang misalnya kurang mampu secara ekonomi, maka menutupi kekurangannya itu dengan cara pemberdayaan ekonomi. Ketika seseorang tidak punya pengetahuan, maka menutupi ketidaktahuannya dengan memberi pembelajaran. Ketika seseorang secara medis dianggap sakit misalnya, maka menutupi kesakitannya adalah bukan hanya kita diam agar orang tidak tahu, tetapi ikut berkontribusi mengobatinya agar dia sembuh. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kalau kita berbuat hal-hal yang membuat orang tidak lagi punya penyakit, tidak lagi bodoh, tidak lagi berkurang fasilitas dan lain-lain, maka kita akan dimudahkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal adalah jiwa, ketenangan jiwa. Ada banyak orang yang tentu saja memiliki kekurangan-kekurangan secara jiwa. Mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah, dan lain-lain. Itu adalah kekurangan. Karena dia akan susah hidupnya. Maka bisakah kita ikut berkontribusi agar supaya orang-orang tersebut tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah mencaci, yaitu dengan menenangkan jiwanya, memberikan informasi-informasi yang memungkinkan dia justru termotivasi hidupnya, terangkat harapan-harapannya, lalu kemudian bisa melalui seluruh tahapan hidupnya dengan lebih bahagia dan membahagiakan. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Itu tentu saja berlaku tidak hanya untuk orang lain, tapi juga berlaku untuk diri kita. Bagaimana agar diri kita tidak mengumbar kekurangan yang membuat kalau kita diomongin orang, kita justru jatuh terpuruk. Tutuplah itu. Kalau kita tidak mampu, jangan umbar kekurangan kita. Begitupun ketika kita memberdayakan diri, mencari ilmu pengetahuan, membaca hal-hal yang bermanfaat, membuka situs-situs yang justru membuat kita memiliki ilmu, imun, dan juga pengetahuan informasi yang baik, yang membuat pikiran kita menjadi cerah, menjadi tenang, menjadi bahagia. Itu adalah bagian dari man satara musliman. Jadi musliman tidak harus orang lain, tapi termasuk diri kita. Termasuk keluarga kita, orang yang paling dekat kita. Apakah kita mampu mengurangi kegalauannya, menemani istri atau suami kita agar tidak lagi susah, tidak lagi galau, tidak lagi gabut, tidak lagi banyak problem dan lain-lain. Setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap perilaku kita yang menemani pasangan kita sehingga dapat melalui kehidupan yang sekarang sedang ada wabah ini adalah bagian dari keimanan dan bagian dari anjuran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kapan lagi kalau bukan sekarang? Mumpung kita banyak di rumah, mumpung kita banyak bertemu dengan pasangan kita, dengan anak dan saudara kita, maka saat itulah saat yang paling tepat untuk selalu berpikir baik, dalam arti bertindak baik. Nafasa, melapangkan jalan, membahagiakan. Lalu yassaro, memudahkan, memberi kemudahan. Lalu sataro, dan juga menutup aibnya, mengurangi perasaan terpuruknya, menemani ketika dia mengalami problem-problem kehidupan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Ini kalimat yang sangat menarik sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba
ketika hambanya juga selalu menolong sesamanya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seseorang atau seorang hamba yang selalu melakukan pertolongan kepada sesama saudaranya. Ini pernyataan yang sangat epik, yang sangat mubadalah, yang sangat punya aura yang sangat besar, karena akan menggerakkan orang-orang untuk selalu menolong dan berbuat baik. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman, dan siapa salaka yang merambah, yang mengikuti, yang menjalani tariqan, sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mencari dalam jalan itu ilman, pengetahuan. Barang siapa yang merambah sebuah jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahala, maka memudahkan Allah lahu kepada orang tersebut, bihi, dengan iltimas, mencari ilmu pengetahuan tersebut, tariqan, jalan, ilal jannati, ke surga. Jadi kalau kita biasa mencari jalan, merambah jalan untuk suatu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita untuk bisa sampai kepada surga. Kenapa demikian? Karena orang yang mencari pengetahuan adalah biasanya orang yang ingin melepaskan diri dari persoalan. Dan orang yang ingin melepaskan diri dari persoalan seperti di atas tadi adalah orang yang berbuat baik. Orang yang mengikuti ajaran Rasulullah untuk selalu melapangkan dada, meluaskan jalan, menutup kekurangan. Pengetahuan itu biasanya adalah untuk membuka ruang kebaikan bagi diri dan juga bagi orang lain. Orang yang sudah tahu bagaimana bercocok tanam, misalnya, maka dia akan bercocok tanam untuk diri dan untuk orang lain. Artinya dia membuka jalan untuk selalu menolong kepada orang lain bisa makan, bisa minum, bisa kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah pengetahuan. Orang yang bisa menulis, dia akan menulis kebaikan untuk orang lain. Orang yang punya pengetahuan dalam hal medis, dia akan gunakan untuk menolong orang lain. Itu karakter dari pengetahuan yang baik, yang sesuai dengan spiritualitas keislaman. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Tentu saja kalau pengetahuannya digunakan dengan cara hawa nafsu, hanya untuk kepentingan dirinya yang kemudian berbalik menjadi keburukan bagi orang lain, atau digunakan untuk menipu, untuk mencaci, untuk menguasai, bahkan berbuat zalim kepada orang lain, tentu saja jalannya bukan surga tetapi neraka. Jadi ilmu pengetahuan dalam konteks ini asumsinya adalah tentu saja jika kita menggunakan perspektif aunul abdi madamal abdu fi auni akhi, bahwa pengetahuannya untuk menolong orang, pengetahuannya untuk memberi jalan kepada orang, pengetahuannya untuk memudahkan kesusahan-kesusahan orang. Termasuk dalam hal ini pengetahuan agama. Kalau kita belajar agama justru untuk menyusahkan orang lain, justru untuk mendiskreditkan orang lain, justru untuk memburuk-burukan orang lain, belum tentu ilmu agama itu adalah ilmu yang akan mengantar kita kepada surga. Karena itu, mari ilmu agama yang kita pakai digunakan untuk memungkinkan mereka bisa berbuat baik, mengantar mereka bisa
membuka jalan-jalan kebaikan. Membuat mereka bisa berbuat menolong orang lain. Bersikap baik terhadap orang lain. Tidak mudah mencaci, tidak mudah membenci, dan tidak mudah dengki. Itulah karakter ilmu pengetahuan dalam Islam. Imam Ghazali sangat terang sekali menyebutkan bahwa ilmu agama atau ilmu yang dianggap orang sebagai ilmu agama bisa jadi bukan ilmu agama kalau diniatkan dan digunakan oleh orang tersebut untuk kepentingan dunia. Dirinya saja. Misalnya untuk mencari uang, misalnya untuk mencari jabatan, apalagi jika uang dan jabatannya itu digunakan untuk keburukan orang lain. Untuk mencaci, menghancurkan, untuk menebar kebencian, permusuhan, dan pertengkaran. Maka na'udzubillahi min dzalik, itu bukan bagian dari ilmu pengetahuan yang direstui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa majtama'a, dan tidak sekali-kali kumpul kaumun, sekelompok orang atau kaum, fi baitin, di rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballahi, lalu kemudian membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajari kitab Allah, bainahum, di antara mereka, illa nazalat, kecuali turun, alaihim, terhadap mereka, as-sakinatu, ketenangan dan kebahagiaan, wa ghasyiyatuhum, dan juga melingkari, datang melingkari, mengepung, tapi dalam arti positif, ar-rahmatu, kasih sayang, wa haffathum, dan juga hadir berbondong-bondong menemani mereka semua, duduk bersama mereka semua. Siapa? Al-malaikatu, para malaikat, wa dzakarahum, dan disebutkan atau Allah menyebutkan mereka semua. Sapa Allah? Allah disebutkan di mana? Fiman, di antara orang-orang indahu, yang ada di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menolong orang, membuka jalan bagi orang, memudahkan orang, baik dengan sikap, perilaku, omongan, tulisan, atau dengan pengetahuan yang kita miliki, itu dalam konteks ini setara dengan amal-amal ibadah ritual. Dengan orang-orang yang datang hadir, membaca Al-Quran, lalu mengkajinya, lalu menderesnya, di mana mereka lah nanti orang-orang yang akan memperoleh ketenangan jiwa, memperoleh ketentraman psikologi, memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan selalu hidupnya ditemani, dihadiri, didukung oleh para malaikat. Dan juga orang-orang tersebut akan selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang ada di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang-orang yang ada di samping Allah? Yaitu para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang berbuat baik. Karena itu, mari berlomba-lomba dengan berbuat baik, agar supaya kita berkumpul dengan orang-orang yang berbuat baik. Para nabi, para aulia, dan para malaikat. Famusa'adatul ibadi wa taysiri amrihim tariqun
ila nuzuli ma'unatin minallahi ta'ala. Fa musa'adatil ibadi, maka utawi nolong kabehe hamba Allah. Hamba Allah bisa manusia dengan segala perbedaan bangsa, ras, agamanya, maupun semesta, binatang, dan lain. Karena semua adalah hamba Allah. Wa taysiri amrihim, dan memudahkan urusan mereka, iku tariqun, jalan ila nuzuli ma'unati minallahi ta'ala, jalan turunnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu annal hayata allati taqumu 'ala tasanudi wal musa'adah, karena sesungguhnya hidup allati taqumu, yang berdiri 'ala tasanudi, atas dasar saling menopang, wal musa'adati, dan saling menolong, fima bainahum, di antara mereka, yushilu, akan memudahkan, lahum, kepada mereka semua. Memudahkan apa? Fi muakabati jami'i umurihim, dalam melalui atau melampaui jami' umurihim, semua problem dan persoalan mereka, wal istibari, dan mampu melalui kesabaran, atau mampu atau memiliki kesabaran, fil istibar berarti atofnya kepada fi muakabah, wal istibari, dan juga bersabar ala masoibihim, ketika menghadapi musibah-musibah sebagaimana sekarang, wasyada idihim, dan hal-hal yang keras atau problem hidup yang keras di antara mereka. Jadi hidup ini, kenapa semua nilai-nilai itu penting untuk saling menolong, saling mengasihi, saling membantu, cari pengetahuan untuk itu, cari keimanan, cari keislaman, cari ibadah terkait untuk sejauh mana kita terus bisa saling menolong. Kenapa begitu? Karena hidup ini sesungguhnya jika didasarkan kepada kesalingan, pada mubadalah, maka kita akan mudah untuk mencapai tujuan, kita juga akan mudah untuk terlepas dari cobaan. Ketika ada ujian, kita mudah untuk bisa bersabar bersama. Ketika kita ingin mencapai cita-cita dan tujuan, kita pun akan mudah mencapainya, karena kita selalu saling menolong satu sama lain. Sekarang ini kita tahu, ketika saat wabah, tentu saja qaidatut tasanud al musa'adah akan memudahkan kita bisa sama-sama terlepas dari wabah COVID-19 ini, dari virus corona ini. Bersabar, tetapi juga penting untuk saling menolong satu sama lain. Karena sabar tanpa saling menolong, bisa jadi ada orang yang akan merusak. Ada orang yang akan sengaja menutupi lalu menularkan kepada orang lain. Yang tadinya satu orang menjadi 20, menjadi 30, menjadi 40. Karena itu adalah pertolongan tidak harus dalam bentuk positif, tapi juga bisa dalam arti bentuk pasif. Pasif maksudnya adalah kita tidak melakukan sesuatu yang membuat orang lain tertular penyakit-penyakit tersebut. Kita diam di rumah adalah salah satu bentuk pertolongan. Kenapa? Karena dengan diam di rumah maka kita tidak hanya berpotensi untuk tidak terjangkit, tetapi juga kita berpotensi untuk tidak menjadi carrier, tidak menjadi pembawa virus tersebut. Jadi itu adalah semangat perspektif dari ar-rahmatu hiyal qaidah fil muamalah al-ammah bin nas, bahwa kasih sayang adalah merupakan kaidah yang utama dalam melakukan relasi antar manusia. Wa min suwaril muamalati birrahmati al-ikramu wat tauqir, dan di antara contoh-contoh bermuamalah dengan cara atau dengan basis kasih sayang adalah al-ikram, menghormati, memuliakan, wat tauqir, dan juga menghormati. Al-ikram memuliakan, wat tauqir, dan menghormati. Wal ihtiram, dan juga hormat, sama ya, hormat, memuliakan,
kemudian mengapresiasi bikulli fardin minan nasi, bagi setiap individu manusia, soghiron kecil, au kabiron maupun dewasa. Jadi menghormati orang, mengapresiasi orang, memuliakan orang dalam Islam tidak harus kepada orang senior, tetapi kepada siapapun dari seluruh manusia kecil maupun besar. Bisa jadi caranya berbeda-beda, tetapi menghormati orang, menghormati martabat orang adalah sesuatu yang Islami, Qur'ani, dan merupakan teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qoriban, orang itu dekat, au ba'idan atau jauh, rojulan laki-laki, au imra'atan atau perempuan, musliman orang Islam, au ghairu muslimin ataupun non muslim, sesama manusia satu sama lain. Secara prinsip Islam mengatakan rahmatan lil alamin, saling mengasihi, saling menghormati, saling menolong untuk melampaui kehidupan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih bermartabat satu sama lain. Wa idza razaqallahu ta'ala ahadan at-tawliyata 'alan nas alaihi an yura'iya ar-rahmata bihim ka'asasi bina'i kulli siyasatihi bihim. Wa idza razaqa, dan apabila memberi rizki sapa Allah Ta'ala ahadan kepada seseorang. Apabila Allah memberi rizki kepada seseorang, rizki apa? Atau liyata, berkuasa ala nasi, atas manusia. Alaihi an yura'iya, maka orang tersebut sebaiknya atau seyogyanya, alaihi an yura'iya, untuk selalu berpikir, berkomitmen dengan ar-rahmata, an yura'iya, untuk selalu memperhatikan, selalu mengelola ar-rahmata, dengan kasih sayang, bihim, terhadap mereka semua manusia. Ka'asasi bina'i kulli siyasatihi, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, sebagai prinsip dari bangunan seluruh politik kebijaksanaannya, bihim, dengan mereka. Wa idza razaqallahu ta'ala hadan tawliyata 'alan nasi alaihi an yura'iya ar-rahmata bihim ka'asasi bina'i kulli siyasatihi bihim. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada seseorang kekuasaan, jabatan, atau posisi untuk melayani manusia, maka seyogyanya, sebaiknya, atau bahkan seharusnya seseorang tersebut menggunakan kasih sayang sebagai prinsip dasar bangunan politik dan kebijakannya, sehingga yang utama adalah masyarakat dan rakyat, bukan dirinya atau kelompoknya. Dalam kaidah usul fikih yang sangat terkenal dan dipakai oleh seluruh ulama, terutama dalam konteks ini, menjadi adagium atau bahasanya Nahdlatul Ulama adalah siyasatur ra'i bir-ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemimpin, kebijakan seorang kepala negara, kepala daerah, kepala organisasi, atau penanggung jawab suatu masalah, itu harus dikaitkan, didasarkan pada kebaikan orang yang dipimpinnya, kebaikan rakyat yang dikelolanya, kebaikan anggota yang akan memperoleh layanan tersebut. Ini berlaku umum kepada siapapun dan dimanapun. Tentu saja tidak hanya pemimpin negeri dalam arti nasional, tapi juga pemimpin daerah. Tidak hanya seorang bupati, gubernur, atau presiden, atau menteri, bahkan ketika jabatan yang dimilikinya sekupnya lebih kecil dan lebih kecil. Atau bisa jadi adalah organisasi sosial. Jadi kita tidak hanya bisa mengkritik orang lain, menyalahkan orang lain, tetapi organisasi kita sendiri amburadul.
keluarga kita sendiri, organisasi kita sendiri, atau bahkan bisnis kita sendiri, kita tidak mengindahkan prinsip-prinsip kasih sayang. Karena itu, jika kita betul-betul komitmen dan ideologis, maka seharusnya prinsip kasih sayang ini ada dan lahir dalam semua lini kehidupan kita. Baik dalam hal berteman, berkawan, berkeluarga, maupun dalam hal berorganisasi. Dan terutama sekali ketika diberi wewenang untuk mengelola layanan orang lain. Digaji untuk melayani orang lain. Maka jangan sampai gaji ini tidak digunakan untuk layanan dan kebaikan atau kasih sayang kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa yarham shaghirona. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi musnadil Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, an Amr bin Shu'aib, yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya dan dari kakeknya. Laisa minna, tidak termasuk dari kami, dari golongan kami, kata Rasulullah, yaitu man orang, lam yuqir, yang tidak menghormati, lam yuwakir, yang tidak menghormati, tidak memuliakan, kabirona, orang yang senior di antara kita, wayarham, dan tidak mengasihi, tidak menyayangi, shaghirona, orang-orang yang junior di antara kita. Wa fi sahihi Muslim, dan juga dalam sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati, barang siapa yang mengelola, dipercaya untuk mengelola min amri ummati, urusan-urusan umat saya, syai'an, walaupun satu persoalan, fasyaqqa alaihim, lalu kemudian orang tersebut berbuat buruk, lalu orang tersebut mempersulit, fasyaqqa, lalu orang tersebut tidak melayani, apalagi fasyaqqa secara umum artinya adalah mempersulit, alaihim, kepada mereka, fashquq alaih, maka Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada Allah agar orang tersebut juga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fashquq alaihi, maka persulitlah dia. Waman waliya, dan barang siapa waliya yang mengelola min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an, walaupun satu masalah, farofaqo, maka dia lembut, maka dia melayani, maka dia berbuat baik, bihim, kepada semua umat tersebut, farfuq, maka lembutlah ya Allah, berbuat baiklah ya Allah, kasih sayangilah ya Allah, bihi, kepada orang tersebut. Wa fi sunan lil Baihaqi, dan dalam kitab Sunan Imam Al-Baihaqi, an Abi Umamah, qala, berkata sopo Abu Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, usi al-khalifata min ba'di bitaqwallah, wa usihi bi jama'atil muslimin, an yu'azzima kabirahum wa yarhama saghirahum wa yuwaqqira alimahum wa an la yadribahum fayadhullahum wa la yuhishahum fayukaffiruhum wa an la yukhsihim fayaqta'u nasalahum wa an la yaghliqu babahu dunahum fayakulu qawiyyuhum dha'ifahum. Usi, saya mewasiatkan, kata Rasulullah, al-khalifata, kepada khalifah, kepada pemimpin, mimba'di, setelah saya, apa wasiatnya, bitaqwallah, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa usihi bi jama'atil muslimin, dan saya juga mewasiatkan kepadanya agar selalu berpikir menyatukan umat Islam.
mengumpulkan kemaslahatan umat Islam, memperhatikan kebaikan umat Islam, yaitu diantara dengan cara an yu'azzima kabirahum, agar supaya seorang khalifah, seorang pemimpin memuliakan senior-senior mereka, orang-orang tua mereka. Wa yarhama shaghirahum, dan juga mengasihi, menyayangi junior-junior mereka, anak-anak kecil mereka, orang-orang yang masih muda di antara mereka. Wa yuwaqqiru alimahum, dan menghormati ulama mereka, menghormati orang yang punya pengetahuan apapun, yang punya ilmu, yang punya ma'rifah, yang punya kebijaksanaan. Wa an la yadribahum, dan jangan memukul mereka. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW kepada pemimpin, kepada orang yang punya tanggung jawab, kepada orang yang punya kuasa, baik kecil maupun besar, untuk tidak memukul orang yang dikuasainya. Orang yang dikelolanya, dididiknya misalnya. Kenapa? Fayudhilluhum, karena akan merendahkan mereka. Memukul adalah bentuk penistaan dan perendahan. Jadi orang yang punya kuasa, orang yang punya kepemimpinan, orang yang punya tanggung jawab, jangan gunakan tanggung jawab itu untuk melakukan kekerasan kepada orang yang dipimpinnya, orang yang dididiknya. Nah, karena itu sama sekali pemukulan bukan jalan yang tepat untuk melakukan pendidikan. Karena terkadang seseorang ketika memukul itu, di pikirannya, di otaknya itu bukan atau tidak sedang mendidik, tapi sedang marah. Kalau sedang marah, maka pemukulan itu biasanya tidak akan terbatas dan tidak akan sampai kepada tujuan pendidikan tersebut. Karena itu Nabi Muhammad SAW berwasiat, an la yadribahum fayudhillahum. Jangan sekali-kali memukul yang membuat yang dipukulnya akan nista, akan trauma, akan merasa rendah diri, lalu dia tidak bisa bangkit lagi untuk menjadi orang yang bermartabat. Wala yuwahishuhum, dan jangan membuat mereka takut, membuat mereka sendirian, tidak merasa tertolong, tidak merasa terdukung, teralinasi. Wala yuwahishuhum fayukafirhum, maka kalau kita membuat mereka teralinasi, mereka akan menjadi kafir. Mereka tidak lagi beriman kepada Allah. Mereka tidak lagi percaya kepada Islam. Nah, ini kalau ada orang-orang yang berbuat sesuatu lalu orang yang menjadi kafir kepada Allah, bisa jadi kita penyebabnya. Kita pelakunya. Kita mudah menyudutkan orang. Kita mudah membuat orang tersebut justru tidak bagian dari kita. Lalu dia membenci Allah, dia membenci Islam, dia membenci jamaah. Wala yuwahishuhum fayukaffiruhum. Jadi kalau kita berbuat hal-hal yang membuat dia tersingkir, teralinasi, merasa sendiri, tidak didukung, apalagi dicaci, dimaki, disalahkan, tunggu tanggal mainnya, dia bisa berbalik kepada kita. Atau bisa jadi dia malah menjadi orang yang kafir, orang yang marah kepada Islam, benci kepada Islam. Maka itu semua adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab mengembalikan agar citra Islam menjadi baik. Melalui perilaku kita, melalui ucapan-ucapan kita, ilmu pengetahuan kita, tulisan kita, dan amal-amal sosial kita semua. Wala yuwahishuhum fayukaffiruhum. Wa an la yukhsihim fayaqta'u nasalahum. Wa an la yukhsihim, dan juga jangan memotong mereka sehingga lalu betul-betul mereka terjauh dari keluarganya. Wa an la yaghliqu babahu dunahum, dan agar supaya jangan sampai seorang khalifah itu menutup pintu rumahnya, pintu istananya, pintu kebijakannya tentu saja,
fayakula qawiyuhum dha'ifahum. Maka kalau sudah negara tidak hadir, pemimpin diam, apalagi menutup pintu, maka tunggu tanggal main akan terjadi chaos. Akan terjadi orang yang kuat memakan orang yang lemah. Orang yang pintar membodohi yang bodoh. Orang yang kaya mengelabui orang yang miskin. Terjadi chaos tanpa aturan, tanpa hukum, karena negara tidak hadir. Terjadi pengadilan jalanan. Di pengadilan jalanan, maka bukan benar dan salah, tapi kuat dan lemah. Kalau itu terjadi, maka itu semua akibat dari tidak adanya kepemimpinan. Tidak adanya kehadiran negara, menutup diri dari persoalan-persoalan yang seharusnya dikelola oleh negara. Wa an la yukhsihim tadi bisa jadi artinya adalah ketika kebijakan negara itu membuat seseorang tercerabut dari keluarganya, dari anggota keluarganya, sehingga satu sama lain lalu kemudian membenci, durhaka, dan juga berbuat hal-hal yang merusak persaudaraan antar keluarga. Ini tentu saja adalah merupakan wasiat yang sangat bijak, yang sangat smart dan tepat untuk kita semua, terutama yang paling besar wewenangnya, terutama yang paling banyak kekuasaannya, terutama yang hampir bisa memiliki segala hal, maka segala hal itu harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena jika tidak, maka akan terjadi chaos, akan terjadi anarki di mana seseorang akan makan orang lain, akan mencuri barang-barang orang lain, akan mengambil barang-barang orang lain tanpa hak, karena negara tidak hadir. Jadi salah satu bentuk realisasi dari prinsip rahmah atau rohmah, kasih sayang dalam relasi dengan manusia, khususnya bagi para pemimpin, penanggung jawab, dan juga kepala-kepala, adalah memastikan kebijakannya untuk kepentingan rakyat dan memastikan rakyat tidak ditutup dari kebijakan tersebut. Memastikan negara hadir, hukumnya ada, perangkatnya tersedia. Tentu saja dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki. Wa fi ma sabaqa faqad da'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ilal hukami an takuna lahum qulubur rahmati fi muamalatihim nahwa syu'ubihim. Wa fi ma sabaqa dan dalam hal yang sudah lewat, faqad da'a sudah memanggil, sudah mengajak, sudah berdakwah. Sapa al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak kepada ilal hukami, para pemerintah, para penanggung jawab, antakun agar supaya lahum mereka memiliki apa? Qulubur rahmati, hati-hati yang penuh dengan kasih sayang, jiwa yang penuh dengan empati, dan perasaan yang penuh dengan simpati fi muamalatihim ketika mereka berperilaku atau memperlakukan siapa? Nahwa syu'ubihim, terhadap rakyat-rakyat mereka. Fatakuna, maka ada sulukiyatuhum, perilaku-perilaku para pemimpin tersebut, wasiyasatuhum, dan juga kebijakan-kebijakan politik mereka. Ma'an nasi, bersama manusia atau untuk manusia, fi rifqin, dalam keadaan lembut dan empatik. Simpati dan empatik. Mahum kepada manusia. Wa taysiri ay fi taysir wa taysiri ma yushilu hayatihim wa ma yadfa'uhum ilal irtiqa'i fi a'la mustawa minal hayati was sa'adati wal khairi wal barakah. Wa taysiri ma, dan memudahkan segala sesuatu, yushilu hayatahum, yang membuat
hidup mereka, wa ma yadfa'uhum, dan bisa mendorong mereka semua ilal irtiqai, untuk bisa naik fi a'la mustawa, dalam level yang paling tinggi, agar supaya bisa naik level mereka ke paling tinggi dalam hal apa? Minal hayati, dalam hal kehidupan, segala aspek kehidupan, wasa'adati, dan kebahagiaan, wal khairi, dan kebaikan, wal barokati, dan keberkahan. Kita ingin para pemerintah kita menggunakan segala yang mereka miliki, wewenang yang ada di tangan mereka, aset yang dimiliki oleh negara untuk kepentingan perbaikan hidup, untuk kepentingan kenaikan level dalam hal apa? Dalam segala aspek kehidupan, kebahagiaan, kebaikan, dan juga keberkahan. Wa idza ma tatahalla qalbul hakimi birrahmati fa ahabbahu fi hayatihi an yahtarima al-kabira wa yarhama as-saghir wa yuwaqqira al-alima litashji'il ilmi fil ummati wa la yalja'u ilal unufi. Wa idza ma tatahalla, dan apabila sudah terhias atau sudah dihiasi opo qalbul hakimi, hatinya penguasa, hatinya pemimpin, hatinya kepala. Penguasa apa saja, tidak harus kepala negara yang utama, tapi semua, mulai dari yang besar sampai yang kecil, termasuk kepala organisasi dan kepala rumah tangga, kepala RT, kepala RW, dan lain-lain. Apabila hati kepala ini, hati penguasa ini sudah dihiasi birrahmati, dengan rasa kasih sayang, fa'ahabbahu fi hayatihi, maka hatinya akan selalu cinta selama kehidupannya, an yahtarima, untuk selalu menghormati al-kabira, orang yang besar, orang yang senior, orang yang lanjut usia, atau orang yang lebih tinggi dari dirinya. Wayarhama as-saghira, dan juga menyayangi, mengasihi kepada orang yang lebih kecil, kepada senior. Wa yuwaqqiru al-alima, dan menghormati para ulama, para ahli pengetahuan, para pakar. Litasji'il ilmi, kenapa kita perlu menghormati orang yang berilmu? Agar supaya litasji'il ilmi, untuk mendorong pengetahuan, mendorong peradaban, memuliakan dan membesarkan ilmu pengetahuan untuk kebaikan kehidupan kita. Fil ummati, di antara umat. Wala yalja'u ilal unufi, dan tidak sekali-kali condong atau melakukan ilal unufi, pada kekerasan. Siapa? Si pemimpin tersebut tidak mudah untuk melakukan kekerasan. Fal unfu, karena kekerasan itu yudhillu, akan merendahkan nufusa, jiwa-jiwa atau pribadi-pribadi, wa yukasiruha, dan juga akan memecah, akan menghantam jiwa-jiwa tersebut. Kenapa kekerasan itu? Karena akan menistakan, akan menghancurkan jiwa. Jangan sampai gunakan kekerasan ketika terjadi persoalan. Wala yambaghi lahu, dan tidak sebaiknya lahu bagi seorang hakim, an yukhassisa, untuk mengkhususkan dawin nufud, hanya orang-orang tertentu saja, monopoli. Sayangnya hanya untuk orang tertentu saja, kebijakannya hanya untuk orang tertentu saja, zawin nufud, yang punya akses kepada kekuasaan tersebut. Tidak boleh dikhususkan hanya mereka. Karena apa? Haitsu adda hadza ghaliban ila ghalabatil aqwiya ala du'afa. Karena kalau sudah terjadi monopoli atau nepotisme, maka biasanya ghaliban, biasanya ada, akan melahirkan ila ghalabatil aqwiya, akan melahirkan adanya kelompok-kelompok yang kuat yang menindas ala du'afai, pada kelompok-kelompok yang lemah. Ghalabah di sini menguasai atau menindas terutama. Wa idza kanal amru kadzalika, dan apabila hal tersebut sudah terjadi demikian, wa idza kanal amru kadzalika, apabila sesuatu itu sudah seperti demikian, ibta'ada al-hakimu, maka seorang hakim, seorang penguasa, seorang kepala akan jauh
anil adli dari keadilan, alladzi amara bihillahu ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah terjadi monopoli nepotisme di mana lo yang kuat menindas yang lemah, maka akan terjadi atau akan membuat seseorang menjadi tidak lagi adil. Padahal adil itu diperintah oleh Allah dan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ba'idun an rahmatihi ta'ala yaumal qiyamah, dan orang tersebut sudah pasti akan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa fi sunani Abi Dawud, dan dalam kitab Sunan Abi Dawud, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wallahu Allahu azza wa jalla syai'an min amril muslimina fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrih. Man wallahu, barang siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, syai'an, sesuatu, kekuasaan pada sesuatu, bisa kecil, bisa besar, bisa menengah, bisa sedang, apalagi bisa besar sekali juga tentu saja. Min amril muslimina, dari urusan-urusan umat Islam, fahtajaba, kemudian dia menutup diri, duna hajatihim, dari kebutuhan orang-orang Islam. Dia menutup diri, tidak melayani, tidak memenuhi kebutuhan umat Islam, wa khallatihim, dan juga hajat, mungkin kebutuhan dasar, lalu kebutuhan luxury, lalu kebutuhan menengah, khallatihim, wa faqrihim, dan kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan mewah, kebutuhan dasar, sama kebutuhan menengah, sama kebutuhan dasar. Apabila seorang pemimpin itu menutup diri, lalu tidak melayani kebutuhan-kebutuhan mereka, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Jadi hajatihim di sini bisa disebut sebagai kebutuhan yang tersier, khallatihim yang sekunder, dan faqrihim kebutuhan yang primer. Jadi kalau mereka menutup diri sehingga orang Islam tidak memperoleh kebutuhan yang mereka inginkan, ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrih. Ihtajaba, maka menutup diri sapa Allah anhu, dari orang tersebut, duna hajatihi, dari keinginan atau hajat yang tersier, anggap, wa khallatihi, dan hajat yang sekunder, wa faqrih, dan hajat yang primer. Wal khallatu hiyal khoslah wa hiya aydan hajat wal faqru. Khallah adalah khoslah, wahia, dan khoslah atau khallah juga al hajatu wal faqru. Jadi sama, hajat atau kebutuhan, al faqru, dan juga kebutuhan atau hajat, keinginan. Cuma karena fakir itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak, maka saya bedakan antara hajah, khallah, sama faqr. Kalau hajah itu kebutuhan tersier, khallah kebutuhan sekunder, wa faqr, dan kebutuhan primer. Fa kullu man lahu wilayatun 'alan nasi 'alaihi an yanfaqu fi siyasati bihim, dan setiap orang yang memiliki kekuasaan atas manusia, dia harus berlaku lembut, baik, dan sopan, atau maslahat fi siyasati bihim, dalam berpolitik atau memiliki kebijakan terhadap mereka. Wa 'alaihi, dan orang yang punya kekuasaan tersebut, an yu'amilahum ala asasir rahmati, agar supaya memperlakukan manusia ala asasir rahmati, atas dasar kasih sayang, bihim, terhadap semua manusia tersebut, wal manfaati, dan dasar manfaat, lahum, kepada mereka. Lal bughdi, la asas yang al bughdi, bukan dasarnya adalah kebencian. Ya, tidak boleh dasarnya kebencian alaihim, terhadap mereka, walal mafsadati, dan juga tidak dasar merusak alaihim, kepada mereka. Jadi dalam Islam, orang yang punya kuasa atas manusia, nanti kuasa tidak harus besar seperti kepala negara atau bahkan kepala dunia, tapi juga bisa lebih kecil bahkan dalam konteks keluarga. Jadi ketika Anda menjadi kepala rumah tangga, laki, perempuan, atau mungkin anak,
mengepalai, bertanggung jawab terhadap keluarga, maka jadikanlah tanggung jawab itu dengan penuh amanat dan dengan dasar basis rasa kasih sayang. Pastikan kepentingan, kemaslahatan para anggota itu terpenuhi, jadi tidak untuk kepentingan dirinya semata. Wa aslu siyasati fil Islam min ajli taysiri umurin nas. Dan dasar dari politik dalam Islam itu adalah untuk memberi kemudahan memberi kemudahan, membuat kemudahan, memfasilitasi urusan-urusan manusia. Itu dasar dari politik atau kebijakan. Jadi pemerintahan dalam Islam, kebijakan dalam Islam, undang-undang dalam Islam dibuat untuk memudahkan persoalan manusia, membantu persoalan manusia, melapangkan persoalan manusia, bukan sebaliknya. Walaysa ad-dhiqu bihim, walaysa, dan tidak ada prinsip itu tidak ada ad-dhiqu bihim, tidak untuk menyempitkan, menyusahkan mereka. Wa aslul wilayati birra'iyati min ajli jalbil masalih ilaihim wa daf'il mafasidi anhum. Dan begitupun pokok dari kekuasaan, kewenangan, birra'iyah dengan rakyat, dengan anggota. Dalam konteks ini rakyat, tentu saja sebagai negara, kecil, besar maupun pemerintahan daerah, basisnya, dasarnya adalah menghadirkan seluruh kemaslahatan dan menolak, menghindari, menjauhkan seluruh keburukan dari mereka. Itulah prinsip-prinsip politik dalam Islam yang semuanya berbasis pada rahmah atau kasih sayang. Jadi jika ada politik, jika ada undang-undang, jika ada kebijakan yang justru mempersulit, walaupun menggunakan atas nama agama, dalilnya banyak, Qur'annya banyak, hadisnya banyak, pastilah itu bukan dari Islam atau bukan dari Nabi dan bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsip dasar dari politik dalam Islam adalah memudahkan, menghadirkan kemaslahatan, menghindari, menolak, menjauhkan keburukan, dan tentu saja menebar kasih sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.